Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker. Bab 1, bagian 3. Steve Jobs cemas. Pada tahun 2000, ia dan para pemimpin senior lain dari Pixar mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah Pixar sedang kehilangan taringnya? Mereka telah sukses berat dengan Toy Story, Toy Story 2, dan A Bug Life. Tapi mereka khawatir bahwa dengan keberhasilannya itu, kreativitas mereka akan berhenti bertumbuh, melambat, dan menjadi pasif. Untuk menyegarkan tim, mereka mempekerjakan Brad Bird, direktur dari film animasi yang tersohor Iron Giant, untuk membantu proyek besar Pixar berikutnya. Jobs, Johnson, John Lasseter, dan Ed Catmull, mereka bisa memelihara semangat perusahaan. Apakah ia menangani krisis kreativitas dengan mengandalkan para pekerja berkinerja baik yang sudah dimiliki oleh Pixar? Tidak. Apakah ia merekrut bakat utama dari luar untuk menyuntikkan darah baru? Tidak. Ini bukanlah saat untuk bermain aman dan mencari bakat yang telah tersaring. Bakat-bakat itu telah membuat mereka sukses, tetapi juga telah membawa mereka ke titik stagnasi ini. Ketika ia menyusun proyek pertamanya di Pixar, Bird mengungkapkan rencananya untuk menghadapi krisis kreativitas ini. Beri kami domba hitam. Saya menginginkan seniman yang frustasi. Saya menginginkan orang yang mempunyai cara lain dalam melakukan segalanya, yang tidak didengar oleh semua orang. Beri kami semua orang yang mungkin sedang berjalan ke arah pintu keluar. Terjemahannya, berilah saya seniman-senimanmu yang tidak tersaring. Saya tahu mereka sinting. Itulah persisnya yang dibutuhkan. Tim animasi Dirty Dozen, Bird, yang baru bukan saja membuat film yang berbeda. Mereka mengubah cara kerja keseluruhan studio. Kami memberi kesempatan kepada para domba hitam untuk membuktikan teori mereka. Kami mengubah beberapa cara kerja di sini. Dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan film sebelumnya, Finding Nemo, kami membuat film yang memiliki setting yang 3 kali lebih banyak dan mengandung segala sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Semua ini karena Pixar memberi ruang bagi kami untuk mencoba ide-ide gila. Proyek itu adalah The Incredible, yang menghasilkan lebih dari $600 juta dan memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori film animasi terbaik. Ciri-ciri yang sama yang membuat orang sangat sulit untuk dihadapi juga bisa menjadikan mereka sebagai orang yang mengubah dunia. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat kreatif adalah orang yang lebih arogan, tidak jujur, dan tidak teratur. Mereka juga dapat mendapat nilai yang lebih buruk di sekolah. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh para guru, sebenarnya mereka tidak menyukai siswa yang kreatif. Karena seringkali anak itu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Apakah itu terdengar seperti pegawai yang bagus bagi Anda? Tentu saja tidak. Jadi tidak mengejutkan bahwa kreativitas berkorelasi terbalik dengan penilaian kinerja pegawai. Orang-orang yang kreatif memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dipromosikan sebagai CEO. H.R. Giger, orang yang bertanggung jawab untuk desain yang sangat cemerlang dari makhluk dalam film Alien, menjelaskan, "Picture Swiss, kata artis atau seniman adalah sebuah istilah hinaan yang menggabungkan karakter pemabuk, mucikari, pemalas, dan bodoh sekaligus. Tetapi seperti yang diketahui oleh setiap ahli matematika, rata-rata, tanda kutip, bisa mengecoh." Andrew Robinson, CEO dari
agensi periklanan yang terkenal, BBDO, pernah berkata, ketika kepala Anda berada di lemari pendingin dan kaki Anda di tungku pemanas, suhu rata-rata tubuh Anda akan baik-baik saja. Saya selalu curiga pada kata tanda kutip rata-rata. Sebagai aturan umum, sesuatu yang lebih baik yang dikombinasikan dengan sebuah skenario yang unik akan menjadi masalah bagi rata-rata. Dan kualitas-kualitas yang tanda kutip pada umumnya baik bisa menjadi buruk jika dilakukan secara ekstrim. Jaket yang baik-baik saja digunakan selama 8 bulan dalam setahun akan menjadi pilihan yang paling buruk di tengah musim dingin. Dengan cara yang sama, para pemekat kualitas umumnya dianggap buruk, memiliki kegunaan yang bagus dalam konteks tertentu. Contohnya adalah mobil Formula One yang tidak bisa dikendarai di jalan-jalan biasa, tetapi memecahkan rekor di sirkuit balap. Ini adalah persoalan statistik dasar. Dalam kinerja yang ekstrim, angka rata-rata tidaklah penting. Yang penting adalah varian, penyimpangan dari normal. Secara universal, manusia berusaha untuk menyaring keluar apa yang terburuk untuk meningkatkan angka rata-rata. Tetapi, dengan melakukan ini, kita juga mengurangi varian, membuang sisi kiri dari kurva lonceng, dan menaikkan angka rata-rata. Namun selalu ada kualitas yang kita anggap berada di sisi kiri, tetapi ternyata juga berada di sisi kanan. Contoh yang bagus dari hal ini adalah hubungan yang sering diperdebatkan antara kreativitas dan penyakit mental. Dalam kajiannya, The Mad Genius Paradox, Dean Keith Simonton menemukan bahwa orang yang agak kreatif memiliki mental yang lebih sehat dibandingkan rata-rata. Tetapi orang yang sangat kreatif memiliki kemungkinan kelainan mental yang jauh lebih tinggi. Mirip dengan teori penyaringan kepemimpinan, mencapai sukses yang tinggi akan mewajibkan kita mencebur ke dalam kualitas-kualitas yang bisa menimbulkan masalah di situasi rata-rata. Ini selalu terlihat di berbagai jenis kelainan dan bakat. Kajian-kajian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki gangguan pemusatan perhatian atau ADD adalah orang yang lebih kreatif. Psikolog Paul Pearson menemukan kaitan antara humor, neurotisme, dan psikopati. Impulsivitas pada umumnya dianggap sifat negatif yang sering disebut dalam kalimat yang sama dengan tanda kutip kekerasan dan kriminal, tetapi juga memiliki kaitan yang jelas dengan kreativitas. Apakah Anda mau mempekerjakan seorang psikopat? Tentu tidak. Dan penelitian menunjukkan bahwa psikopat tidak memiliki kinerja baik pada tingkat rata-rata. Sebagian orang akan berhenti di situ. Tetapi sebuah kajian berjudul Personality Characteristic of Successful Artists menunjukkan bahwa mereka yang sangat sukses di bidang kreatif memperlihatkan nilai yang lebih tinggi untuk psikotisme dibandingkan seniman yang kurang sukses. Kajian lain dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat yang sukses juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada karakteristik psikopatik. Para pemekat seringkali dilihat sebagai orang yang positif karena kita memberi nilai yang bagus kepada orang yang sukses. Ada sebuah gurauan lama yang mengatakan bahwa kata gila hanya untuk orang miskin, sedangkan eksentrik digunakan untuk orang kaya. Ciri-ciri seperti orang obsesif ditangkap sebagai ciri yang positif bagi mereka yang sudah berada di posisi sukses, dan sebagai ciri yang negatif bagi mereka yang belum sukses. Kita semua mengenal orang yang mendapat manfaat positif dari ciri perfeksionisme, sementara orang-orang lain hanya mendapat julukan tanda kutip gila. Malcolm Gladwell
mempopulerkan penelitian Kay and Erikson yang menunjukkan bahwa diperlukan sekitar 10.000 jam upaya untuk menjadi seorang ahli dalam sesuatu. Apa reaksi alami kepada jumlah jam yang begitu besar? Mengapa orang mau melakukan itu? Ketika gagasan ini dibingkai oleh istilah keahlian, kita segera mengaitkannya dengan kata-kata yang positif. Misalnya, pengabdian dan passion. Tetapi sebenarnya menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk sesuatu yang tidak esensial pasti mengandung unsur obsesi. Sementara para lulusan terbaik memperlakukan sekolah sebagai pekerjaan. Bekerja keras untuk mendapat nilai A dan mengikuti aturan. Orang-orang kreatif yang obsesif menjadi sukses dengan menekuni proyek-proyeknya secara luar biasa. Dalam kajiannya yang berjudul unik, The Mundanity of Excellence, Daniel Chambers mencermati pengabdian yang ekstrim dan latihan rutin yang monoton dan tidak beragam bagi para perenang tingkat puncak. Mengingat mereka melakukan semua ini setiap hari selama bertahun-tahun tanpa akhir, kata pengabdian terdengar palsu. Anda akan lebih menganggukkan kepala ketika mendengar kata obsesi. Mungkin Anda berpikir bahwa konsep pemekat hanya berlaku untuk area-area seni dan kemahiran perorangan, misalnya bidang olahraga, atau tidak berlaku untuk dunia biasa. Anda keliru. Pertimbangkan beberapa orang terkaya di dunia. Apakah Anda melihat mereka sebagai para pengikut aturan yang bernurani, bebas dari sifat-sifat ganjil yang negatif? Tidak. Sebanyak 58 anggota dari 400 orang terkaya menurut Forbes, 400 menghindari sekolah atau sekaligus putus sekolah. Ke-58 orang ini, hampir 15% dari jumlah keseluruhan, memiliki kekayaan rata-rata 4,8 miliar dolar. Ini 167% lebih besar daripada rata-rata kekayaan 400 orang itu, yang adalah 1,8 miliar dolar. Ini lebih dari 2 kali rata-rata kekayaan 400 anggota yang pernah bersekolah di sekolah-sekolah Ivy League. Para wirausahaan Silicon Valley yang ambisius telah menjadi ikon yang dihormati dan dikagumi pada zaman modern. Apakah mereka cocok dengan stereotip? Energi yang sangat besar, tidak terlalu membutuhkan tidur, pengambil resiko, percaya diri, dan karismatik, nyaris angkuh, luar biasa ambisius, gelisah dan terus bergerak. Tentu saja, tetapi semua ini juga adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan suatu kondisi klinis yang disebut hipomania. Psikolog John Hopkins, John Gardner, telah melakukan kajian yang menunjukkan bahwa ini bukanlah kebetulan. Mania kelas berat akan membuat orang tidak bisa berfungsi di masyarakat normal. Tetapi, hipomania menghasilkan sebuah mesin yang gelisah, euforik, impulsif, yang meledak ke arah tujuannya sambil tetap terhubung. Bahkan, jika hanya terhubung secara longgar dengan realitas. Pada pemekat, Anda harus mengambil kebaikan bersama keburukannya. Dalam makalah mereka, The Economic Value of Breaking Bad, Misbehavior, Schooling, and the Labor Market, para pengarang menunjukkan bahwa upaya mengurangi agresivitas dan perilaku buruk pada anak-anak laki-laki memang meningkatkan nilai akademisnya, tetapi juga mengurangi penghasilan di masa hidupnya. Anak-anak yang sulit diatur akhirnya bekerja dalam waktu yang lebih panjang, lebih produktif, dan penghasilannya 3% lebih banyak daripada anak-anak yang penurut. Ini sejajar dengan industri modal usaha. Pemodal usaha terkemuka Mark Anderson
berbicara di Stanford dan berkata, bisnis modal usaha adalah 100% permainan orang ganjil. Orang ganjil yang ekstrim. Kita sudah mempunyai konsep ini. Tanamlah modal di kekuatan, bukan di tidak adanya kelemahan. Pada awalnya, konsep ini kedengarannya sangat jelas dan biasa, tapi sebenarnya sangat samar, yang seakan-akan merupakan cara standar untuk menjalankan bisnis modal usaha. Seperti memberi contreng dalam mengikuti suatu daftar periksa. Pendiri sangat bagus, contreng. Ide yang sangat bagus, contreng. Produk yang sangat bagus, contreng. Pelanggan awal yang sangat bagus, contreng. Contreng, contreng, contreng. Baiklah, ini masuk akal. Saya akan ikut menanam modal. Dengan cara standar seperti ini, Anda akan menemukan bahwa usaha mereka memang berjalan dengan baik. Tetapi seringkali Anda menemukan bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu yang bisa membuat mereka istimewa atau luar biasa. Mereka tidak memiliki kekuatan ekstrim yang menjadikan mereka lebih dari luar biasa. Di sisi lain dari itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan ekstrim ini seringkali memiliki kekurangan yang serius. Jadi, salah satu pelajaran dari bisnis modal usaha adalah jika Anda tidak menanam modal berdasarkan kekurangan yang serius, Anda juga tidak menanam modal pada para pemenang besar. Dan jika kita bisa mencermati banyak contoh, cara standar ini akan menyingkirkan hampir semua pemenang besar di kemudian hari. Jadi jika kita ingin menanam modal pada perusahaan pemula yang memiliki kekuatan yang sangat ekstrim, kita bersamaan dengan itu harus bersedia menoleransi kelemahan tertentu. Pada beberapa kasus, tragedi terbesar menghasilkan pemekat terbesar. Apa kesamaan di antara orang-orang berikut ini? 1. Abraham Lincoln. 2. Gandhi. 3. Michelangelo. 4. Mark Twain. Mereka semua kehilangan orang tuanya sebelum mencapai usia 16 tahun. Daftar dari para yatim piatu yang menjadi sukses besar atau paling sedikit sangat berpengaruh tentu lebih panjang dari ini, dan termasuk 15 besar Perdana Menteri Inggris. Tidak diragukan lagi bahwa kehilangan orang tua di usia belia adalah hal yang menghancurkan, dengan efek negatif yang besar. Tetapi, bagi beberapa orang, seperti yang ditunjukkan oleh Dan Coyle dalam The Talent Code, para peneliti berteori bahwa tragedi seperti itu menanamkan perasaan pada anak bahwa dunia ini tidak aman, dan bahwa diperlukan energi dan upaya yang sangat besar untuk menyintas. Berkat kepribadian dan situasi unik mereka, para yatim piatu ini mengimbanginya secara berlebihan dan mengubah tragedi menjadi bahan bakar bagi kehebatan. Jadi di bawah situasi yang tepat, bisa terdapat sisi positif yang besar dari kualitas-kualitas yang negatif. Ciri-ciri tanda kutip buruk Anda mungkin adalah pemekat. Tetapi bagaimana Anda mengubahnya menjadi kekuatan super? Pada 1984, Neil Young dituntut karena tidak menjadi dirinya sendiri. Raja bisnis musik David Geffen telah menandatangani kontrak besar dengan legenda rock and roll itu. Tetapi ia tidak menyukai album pertama Young. Tuntutan hukumnya mengatakan bahwa album itu tidak representatif, jelas, dan sederhana. Geffen menginginkan Neil Young menjadi dirinya yang dahulu, melakukan apa yang selalu ia lakukan, dan dalam melakukan semua itu menjual banyak albumnya. Dalam pikiran Geffen, album trance terlalu country. Neil Young telah tidak membuat album Neil Young lagi. Dilihat dari permukaan mungkin itu benar, tetapi di bawah permukaannya itu sangat keliru. Neil Young selalu menjadi seorang inovator. Itulah dirinya yang sesungguhnya. Sebagai seniman, ia selalu mencoba berbagai hal. Ia tidak membuat produk yang konsisten, yang kualitasnya terkendali seperti Coca-Cola. Suaranya telah berevolusi dan akan terus berevolusi.
Neil Young hanya menjadi dirinya sendiri. Setelah bicara dengan Gautam Mukunda tentang teori penyaringan kepemimpinan, saya mengajukan pertanyaan yang begitu nyata yang jawabannya ingin diketahui oleh kita semua. Bagaimana saya menggunakannya untuk menjadi lebih sukses dalam hidup? Ia berkata bahwa ada 2 tahap. Pertama, kenali diri Anda. Kalimat ini telah ribuan kali diucapkan dalam sejarah. Ia telah diukir di batu di Oracle of Delphi. Jika Anda pandai dalam bermain dengan aturan, jika Anda adalah salah satu dari lulusan terbaik, jika Anda adalah seorang pemimpin yang telah tersaring, lipat gandakanlah semua itu. Pastikan Anda memiliki jalan yang cocok dan mempan bagi Anda. Orang-orang yang memiliki keteguhan tinggi akan hebat di sekolah dan di banyak area kehidupan di mana ada jawaban yang jelas dan jalan yang jelas. Tetapi, ketika tidak ada jawaban yang jelas, hidup sangatlah susah bagi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ketika mereka menganggur, kebahagiaan mereka turun 120% lebih besar daripada mereka yang tidak terlalu memiliki keteguhan. Tanpa jalan yang jelas untuk diikuti, mereka tersesat. Jika Anda cenderung berada di sisi orang yang tidak biasa, seorang seniman, seorang pemimpin yang tidak tersaring, Anda akan harus mendaki tanjakan jika Anda berusaha untuk sukses dengan mematuhi struktur yang kaku dan resmi. Dengan menghambat pemekat Anda bukan saja akan mengingkari diri Anda, tetapi juga mengingkari keunggulan kunci Anda. Meningkatkan diri adalah upaya yang terhormat dan perlu. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa banyak aspek yang lebih fundamental dari kepribadian tidak bisa diubah. Ciri-ciri seperti kefasihan, kemampuan beradaptasi, impulsivitas, dan kerendahan hati adalah ciri yang stabil dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Dalam buku Management Challenges for 21st Century, Peter Drucker, pemikir yang mungkin paling berpengaruh di bidang manajemen, mengatakan bahwa untuk sukses di sepanjang kehidupan kerja Anda, yang mungkin merentang di berbagai pekerjaan, industri, dan karir, semuanya berhulu pada apa yang dikatakan oleh Mukunda, mengenali diri Anda. Dan dalam soal mencapai apa yang Anda inginkan dalam hidup, mengenali diri Anda berarti menyadari kekuatan-kekuatan Anda. Pikirkan saja orang-orang yang kita cemburui, yang dengan percaya diri bisa memilih sesuatu lalu mengatakan bahwa mereka akan hebat dalam pilihan itu. Lalu dengan tenang mereka melakukannya dan benar-benar hebat dalam melakukannya. Inilah rahasia mereka. Mereka tidak pandai dalam segala sesuatu, tapi mereka mengenal kekuatannya dan memilih hal-hal yang cocok dengan kekuatan itu. Tentang kekuatan Anda, Drucker berkata, ini memampukan orang untuk menjawab peluang, tawaran, dan penugasan dengan kata-kata, oh ya, saya akan melakukannya. Tetapi saya akan melakukannya dengan cara seperti ini. Saya akan menyusunnya dengan cara seperti ini. Relasinya akan seperti ini. Dan seperti inilah jenis hasil yang bisa Anda harapkan dari saya. Dan dalam kerangka waktu yang seperti ini, karena inilah saya. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menjawab seperti ini. Mereka tidak mengenal kekuatannya. Drucker menawarkan sebuah rumusan yang akan menolong Anda. Apa yang pandai Anda lakukan yang secara konsisten memberikan hasil yang diinginkan? Untuk menemukan apa saja yang bisa Anda lakukan dengan pandai dan konsisten, ia menganjurkan sebuah sistem yang disebut analisa umpan balik. Sederhananya, ketika Anda menjalankan suatu proyek, tulislah apa yang Anda pikir akan terjadi, lalu kelak perhatikan hasilnya. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat apa yang bisa Anda lakukan dengan baik dan apa yang tidak.
Dengan menemukan apakah Anda masuk ke kelompok tersaring atau tidak tersaring, dan mengetahui kekuatan Anda sudah jauh di depan sebagian besar orang lain dalam soal mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Penelitian psikologi positif modern telah berulang kali menunjukkan bahwa salah satu kunci kebahagiaan adalah menekankan apa yang mereka sebut kekuatan khas. Penelitian Gallup menunjukkan bahwa semakin banyak jam yang Anda habiskan untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan pandai, semakin sedikit stres yang Anda rasakan dan semakin banyak Anda tertawa, tersenyum, dan merasa diperlakukan dengan hormat. Setelah Anda mengetahui jenis orang seperti apa Anda dan kekuatan khas Anda, bagaimana Anda bisa bertumbuh? Ini menjurus ke nasihat kedua Mukunda. Memilih kolam yang tepat. Anda harus memilih lingkungan yang cocok bagi Anda. Konteks akan sangat penting. Di hampir semua kasus, pemimpin yang tidak tersaring yang sangat sukses dalam satu situasi akan menjadi gagal total di situasi lain. Kita akan mudah sekali menganggap, "Oh, aku selalu sukses. Aku adalah sukses. Aku sukses karena sukses adalah aku. Karena sukses adalah soal diriku, dan oleh karenanya aku akan sukses di lingkungan yang baru ini." Salah. Anda sukses karena kebetulan Anda berada di lingkungan di mana bias, kecenderungan, bakat, dan kemampuan Anda kebetulan sangat selaras dengan hal-hal yang akan menghasilkan kesuksesan di lingkungan itu. Bertanyalah kepada diri sendiri, perusahaan, lembaga, dan situasi manakah yang menghargai apa yang saya lakukan? Konteks berpengaruh pada setiap orang. Malah sebenarnya, lulusan terbaik yang teguh dan begitu patuh dalam mengikuti aturan seringkali tersandung di sini. Tanpa kehadiran passion dan keinginan yang begitu kuat untuk menyenangkan orang lain, seringkali mereka menuju ke arah yang salah ketika akhirnya mereka bebas untuk memilih. Bicara tentang para lulusan terbaik yang ia pelajari, Karen Armour berkata, orang menganggap para lulusan terbaik bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi, mendapat nilai A tidaklah berarti mereka bisa menerjemahkan pencapaian akademis ke pencapaian karir. Terlepas dari apakah Anda seorang dokter yang tersaring atau seniman yang liar dan tidak tersaring, penelitian menunjukkan bahwa kolam yang Anda pilih akan sangat berpengaruh. Ketika Profesor Harvard Business School Boris Groysberg mencermati para analis puncak Wall Street yang pindah haluan untuk bekerja bagi pesaing, ia melihat sesuatu yang menarik. Mereka berhenti menjadi analis. Mengapa? Kita cenderung berpikir bahwa para ahli adalah ahli hanya karena keterampilan unik yang mereka miliki, dan kita lupa akan kekuatan dari konteks, akan cara orang memilih jalan, akan tim yang mendukung mereka, dan relasi yang telah mereka kembangkan bersama. Itulah hal yang ditemukan oleh Groysberg ketika para analis berpindah perusahaan, tetapi membawa serta timnya, mereka tetap hebat. Ketika Anda memilih kolam Anda dengan bijak, Anda bisa sangat meningkatkan jenis diri Anda, kekuatan khas Anda, dan konteks Anda untuk menciptakan nilai yang luar biasa besar. Inilah yang diperlukan untuk karir yang hebat. Tetapi, pengetahuan diri seperti ini juga bermanfaat bagi penerapan lain yang Anda pilih. Ini bisa dilihat dari cara Toyota membantu kegiatan sosial. The Food Bank untuk di New York City mengandalkan sumbangan perusahaan untuk kegiatannya. Toyota telah menyumbang uang sampai 2011. Mereka memunculkan gagasan yang lebih baik. Para insinyur Toyota telah mengabdikan begitu banyak waktu untuk proses-proses penyelarasan dan menyadari bahwa meskipun perusahaan bisa menyumbang uang tunai, mereka memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan, kemahiran mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menyumbang efisiensi.
Jurnalis Mona L. Nagel menjelaskan hasilnya. Di dapur umum Harlem, para insinyur Toyota mengurangi waktu tunggu untuk makan dari 90 menit menjadi 18 menit. Di sebuah gudang pangan di Staten Island, mereka mengurangi waktu yang orang butuhkan untuk mengisi kantungnya dari 11 menit menjadi 5 menit. Dan di sebuah gudang di Bushwick, Brooklyn, di mana para relawan mengemas kotak pasokan untuk korban badai Sandy, mereka mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengemas kotak dari 3 menit menjadi 11 detik. Anda juga bisa melakukan ini. Kenali diri Anda dan pilihlah kolam yang tepat. Kenali kekuatan Anda dan pilihlah tempat yang tepat untuk menerapkannya. Jika Anda adalah orang yang mematuhi aturan dengan baik, temukan organisasi yang selaras dengan kekuatan khas Anda dan majulah sekuat tenaga. Masyarakat jelas membutuhkan orang-orang yang bisa mematuhi aturan, dan orang-orang ini menjaga keteraturan dunia. Jika Anda adalah jenis orang yang tidak tersaring, bersiaplah untuk meledakkan dan membuka jalan Anda sendiri. Ini beresiko, tetapi untuk itulah Anda dirancang. Tingkatkan pemekat yang membuat Anda unik. Anda memiliki kemungkinan besar untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang tinggi jika Anda merangkul kekurangan Anda. Ini seperti tes Turing. Selama bertahun-tahun, ilmuwan komputer telah menempatkan orang-orang atau juri di depan komputer dan membuat mereka berbincang dengan seseorang melalui pengetikan. Setelah beberapa waktu, orang-orang itu ditanya, apakah Anda sedang berkomunikasi dengan manusia atau program piranti lunak? Program piranti lunak yang paling pandai mengelabui juri akan mendapatkan penghargaan Loebner. Tetapi ada penghargaan lain yang diberikan di kompetisi ini. Penghargaan ini diberikan kepada manusia yang paling bisa meyakinkan manusia. Ketika para juri melihat apa yang ditulis oleh manusia mana yang paling kecil kemungkinannya untuk dikelirukan sebagai komputer yang cerdas? Pada 1994, pemenangnya adalah Charles Platt. Apakah ia terdengar begitu manusia karena jawabannya lebih realistis secara emosional atau penggunaan bahasa Inggrisnya lebih kaya dan bernuansa? Oh, sama sekali bukan. Ia melakukannya dengan memberi jawaban yang murung, mengesalkan, dan penuh kebencian. Mungkin itu karena kekurangan kita lah yang menjadikan kita lebih mirip manusia. Charles Platt menemukan kesuksesan melalui kekurangan manusia, dan terkadang kita juga bisa. Sekarang, Anda sudah mendapat ide yang lebih baik tentang siapa Anda dan di mana tempat Anda. Tetapi, hidup bukanlah hanya tentang Anda dan Anda. Anda harus berhadapan dengan orang lain. Dan apa cara terbaik untuk melakukannya? Apakah orang-orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Atau apakah Anda perlu menyayat beberapa sudut dan mungkin beberapa tenggorokan untuk maju? Mari kita bahas pada bab berikutnya.